setiap bid'ah itu sesat. Kok ada yang protes? Yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat siapa? Nabi. Kenapa da'inya yang diprotes? Kenapa bukan Nabi yang diprotes? Kenapa nggak dikatakan ini Nabi ini nggak benar mengatakan setiap bid'ah itu sesat? Nabi ini salah. Siapa yang berani menyalahkan Nabi? Tidak ada yang berani langsung. Tapi menyalahkan yang disampaikan oleh para duat, para ustadz, para kiai dan misalnya, mereka berani. Oh nggak benar. Siapa bilang semua bid'ah itu sesat? Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat Nabi. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan alim, ulama dan yang lainnya, bukan. Kemudian dari mana Anda bisa mengatakan bahwasanya ada bid'ah yang baik? Sementara Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat dalam perkara agama, dalam perkara amalan. Kai Bahlul, tidak ada yang memprotes kalimat bid'ah itu sesat, tidak ada. Yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah itu Nabi Rasulullah SAW. Siapa yang protes? Bahlul. Coba Anda lihat kalimatnya, wa kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Contoh mikrofon yang kamu pakai itu kan bid'ah itu. Tidak ada zaman Nabi. Loh, ini kan perkara agama. Coba Anda lihat kalimatnya, wa kullu bid'atin dhalalah. Apa saja Anda berceramah pakai bahasa Indonesia bid'ah. Apa saja. Nah, makanya ulama kami Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi bid'ah itu jadi dua bagian. Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah. Sehingga kami bisa menggunakan khutbah dengan bahasa Indonesia, bisa menyampaikan dakwah dengan bahasa Indonesia. Kalau antum ceramah pakai bahasa Indonesia, berarti antum pelaku bid'ah yang utama. Kami senang dengan kalimat bid'ah. Anda, hai kaum Wahabi, framing bahwasanya orang-orang Aswaja alergi dengan kalimat bid'ah. Tidak ada. Tidak ada itu. Justru Anda menyerang orang dengan kalimat bid'ah yang bukan pada tempatnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman, siapakah pelaku bid'ah sebenarnya? Wahabi atau Aswaja? Saksikan, inilah dia beberapa bid'ah yang disampaikan oleh Ustadz yang satu ini. Selamat menyaksikan. Daftar bid'ahnya Wahabi di Nusantara. Pertama, khutbah pakai bahasa Indonesia. Rasulullah itu nggak pernah melaksanakan khutbah pakai bahasa Indonesia loh. Ini perkara ibadah loh. Harus ada dalilnya katanya kan? Kok masih pakai bahasa Indonesia? Yang kedua, zakat pakai beras. Rasulullah tuh nggak pernah zakat pakai beras. Nggak ada dalil juga zakat pakai beras. Apalagi pakai uang. Itu bid'ah. Nggak ada dalilnya itu. Yang ketiga, berdoa pakai bahasa Indonesia dan ngarang sendiri. Rasulullah juga nggak pernah berdoa selain pakai bahasa Arab. Tidak pernah pakai bahasa Indonesia beliau itu. Nggak ada dalil khusus.